acara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukupkan. Untuk mulai acara, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pemberdayaan kita kepada Kak Naila, dipersilakan memberikan sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan bahwa tujuan dari kegiatan pelatihan kewirausahaan yang pertama ini kami harap bisa menjadi langkah awal buat para generasi muda desa agar mampu meningkatkan motivasi serta membentuk suatu usaha yang kedepannya mampu meningkatkan perekonomian dari Desa Taji itu sendiri, dari masyarakat Desa Taji itu sendiri. Mungkin sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Jadi Kak Dimas Segarani Putri Amunawati atau yang saya panggil Kak Mei merupakan mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman wirausaha sendiri, Kak Mei ini memiliki usaha bisnis bernama Mayham Hijab. Ya, silahkan kepada Kak Mei, dipersilahkan menyampaikan materinya. Oke, kenalkan, nama aku panggilan aja, nama aku biasanya dipanggil Meme. Aku dari angkatan 17 manajemen, jurusan manajemen. Di sini aku akan menyampaikan tentang bisnis Mayham Hijab. Pertama aku membuat atau menciptakan bisnis itu berasal dari hobi aku. Nah, hobi aku itu suka bikin jilbab atau baju-baju jahitin sendiri. Itu ada keluarga aku sih. Terus waktu itu lagi tren pasmina, chiffon atau diamond. Dimana itu hanya jahit tepi aja kan, pasmina kayak gitu. Nah, itu masih belum banyak yang jual sih. Jadi aku awal mulai itu punya tabungan 500.000. Nah, itu aku bikin beberapa kain, beberapa jilbabnya, itu aku jahitin di dekat rumah. Nah, setelah aku bikin sekitar 20 pieces, itu satu hari itu nggak ada satu hari itu langsung habis. Cuman di-share atau dipromosiin lewat Instagram. Jadi itu langsung habis, terus aku tertarik lagi, modalnya aku putar lagi, bikin yang lebih banyak lagi. Nah, di sini aku nyiptain bisnis aku tuh belajar dari ilmu dari manajemen bisnis, di mana yang pertama itu aku nyiptain produk itu harus beda dengan yang lain. Saat itu aku nyiptain pasmina chiffon itu masih tren-tren online shop yang terkenal tuh masih belum gitu, masih kayak nggak gencar banget gitu. Kalau sekarang kan banyak banget kan. Nah, itu aku mulai bikin Instagram sendiri, official akunnya Mayham Hijab. Waktu itu aku masih baru pertama kali aku nyiptain produk Mayham Hijab itu aku pakai Instagram aku sendiri. Terus akhirnya aku bikin Instagram sendiri, Mayham Hijab itu. Nah, di sana produk aku itu meliputi harga, kualitas, dan packaging serta promosinya. Di sini namanya strategi dari bisnis yang aku ciptain. Itu aku ambil dari ilmu selama aku belajar di manajemen. Nah, di sana produk aku itu, aku nyiptain produk, itu dari awal aku udah nggak mau kayak produk dari pasaran yang lagi ngetren sekarang atau lagi booming banget, itu aku ambil mentah-mentah gitu, aku contoh mentah-mentah gitu, jadi aku modifikasi lagi kayak gitu. Jadi aku bikin produknya itu yang pertama dari kualitas bahan. Dari kualitas bahannya itu aku pasti nyari bahan itu dari nyaman sampai dia bener-bener 20 ribuan kayak gitu. Aku bener-bener komitmen. Nah, di sini bentar aku
akan ngejelasin gimana aku nyiptain Mayhem hijab ini. Ini berawal dari hobi. Yang kedua, ada unsur modal. Nah, di sini meskipun kita nggak punya modal banyak, kita harus kalau udah hobi itu langsung nekat aja gitu. Nanti di sana bisnis kita itu akan terus berjalan karena adanya komitmen. Jadi yang pertama itu hobi, yang kedua modal, yang ketiga komitmen. Yang paling penting adalah komitmen ini. Kalau kita ngejalanin usaha tanpa komitmen, itu pasti akan putus di tengah jalan. Nah, di sini karena hobi, jadi aku suka gitu ngedesain hijab yang termodifikasi lagi dari tren-tren yang udah ada. Kayak pasmina sifon. Nanti aku bikin pasmina tapi bukan dari kain sifon. Entah kain dari kain voal atau dari kain macam-macam kan kain itu. Jadi aku ambil keunggulan produk aku dari sana. Beda dari produk-produk online lainnya gitu. Jadi saat kita membangun bisnis itu, aku berusaha gimana caranya toko aku ini beda, produk aku tuh beda dari yang teman aku atau penjual online lainnya itu jual gitu. Terus di sini dari harga aku mencangkup harga di atas 50.000 sampai ratusan ribu. Karena di sini aku udah komitmen sama bahannya. Bahannya aku ingin yang memakainya itu nggak sekedar terlihat di foto bagus, tapi dipakai nggak nyaman kayak gitu. Jadi aku berkomitmen buat jilbab itu senyaman mungkin kalau dipakai meskipun harganya rada mahal sedikit aja, nggak banyak-banyak. Karena di sini kan aku masih awal, jadi aku harus ambil pemasarannya itu, harus memasarkan itu lebih rendah dulu. Nah, di sana awal mendirikan bisnis ini, yang pertama aku nyari konsumennya itu adalah teman-teman atau lingkup masyarakat, lingkup keluarga, lingkup tetangga, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, kayak gitu. Terus setelah itu, nama aku udah dikenal. Nah, di sana aku mencoba untuk mempromosikan kembali. Awalnya aku mempromosikannya itu lewat Instagram Story. Terus aku mempromosikannya nih ke teman-teman, nawarin ke teman-teman minta tolong. Jadi untuk awal bisnis kecil, itu kita jangan ada kayak minder atau gengsi kayak gitu. Itu harus dihilangkan sih menurut aku, gengsi, minder kayak gitu. Karena kita bisnis kecil ya. Nah, itu aku minta teman-teman aku buat nge-share, buat promoin bisnis aku. Nah, di situ follower aku udah mulai naik hingga penjualan aku dapat untuk meng-endorse selebgram kayak gitu. Nah, pertama itu aku endorse satu selebgram. Nah, itu di budget 1,2 juta. 800.000 per post, satu kali post. Nah, itu aku hanya dapat feedback 500 follower aja dan yang beli cuma 1. Nah, itu tentu itu adalah strategi yang salah menurut aku. Harusnya jika kita membangun usaha dari kecil, kita harus berani terjun ke lapangan langsung daripada kita mengendorse selebgram yang nggak kita tahu feedbacknya itu kayak apa kan. Jadi di sana aku mulai mikir lagi gimana ya caranya biar balik modal lagi, biar untuk menggantikan endorse yang gagal tadi. Oke, mungkin aku bikin brosur atau aku bikin IG Ads. Nah, IG Ads itu IG advertisement itu tahu nggak? Ada yang tahu IG Ads nggak? Kayak Ya, tahu Kak. Nah, IG Ads itu lebih bagus karena dia akan menjangkau orang-orang yang sehobi atau orang-orang yang jika di suatu Instagram kita punya akun, terus akun kita itu sering ngeliat toko-toko baju, toko-toko hijab, itu dia akan muncul sendiri nanti iklannya di Instagram kita. Jadi target-target kita saat kita pakai IG Ads itu akan
tepat sasaran gitu. Nah, seperti yang aku jadi kayak berinisiatif. Kedua, masa aku mau beli ini beli itu minta lagi kan. Itu sih motivasi aku ya, aku ingin membeli sesuatu itu langsung bisa gitu, langsung bisa kayak gitu. Terus aku ingin melatih diri aku dari mahasiswa ini. Aku punya cita-cita selain jadi cita-cita aku tuh sebenarnya ingin jadi pengusaha yang punya bisnis besar. Dimana aku untuk bekerja di perusahaan itu hanya cita-cita sampingan gitu loh. Jadi aku ingin melatih diri aku mulai dari aku mahasiswa, gimana sih cara berbisnis itu. Nah dari sana tuh aku jadi tahu ternyata cari uang tuh susah gitu loh. Cari uang itu ternyata apa ya, kalau kita nggak berkomitmen sama diri sendiri, kita ngejalaninnya itu telaten, jadi kita itu akan berumur panjang di bisnis itu gitu. Nah, di sini kan temanya pentingnya kewirausahaan ya. Bagi aku sangat penting banget sih. Kewirausahaan itu sangat penting bagi pemuda-pemuda atau orang yang masih di usia muda kayak kita. Selagi ada kesempatan nih kita memulai, kenapa nggak kita mulai gitu. Yang pertama, kewirausahaan itu menurut aku sangat penting karena kita itu dapat mandiri, dapat berpikir kreatif. Terus yang kedua, dari berpikir kreatif itu, dengan kita berwirausaha mulai di saat muda, nanti di saat kita tua, saat kita memulai bisnis, kita itu semakin lebih kreatif dalam menciptakan produk. Seperti itu. Terus yang ketiga, kita lebih biasa berani dalam mengambil resiko. Karena saat kita nggak dilatih dari saat ini, kita tuh nanti kalau di usia 30-an kita tuh kayak belum siap gitu, belum siap sepenuhnya karena kita nggak pernah tahu tuh gimana sih promosiin ke orang, gimana sih menjual ke orang gitu. Gimana sih kita berinteraksi untuk menawarkan produk kita kayak gitu. Nah, kayak gitu pengalaman-pengalaman di usia muda ini yang membuat kita siap di saat kita umur 30-an nanti atau kita udah siap membangun bisnis sendiri. Bisnis yang beneran bisnis gitu ya. Nah, kebetulan siapa tahu dari hobi ini atau keisengan kita, kayak aku kan awal-awal iseng nih. Lama-lama kok Meha Mijab itu naik dikenal gitu. Itu aku langsung kayak, oh ya udah Meha Mijab aku terusin nanti setelah lulus aku bikin offline store-nya kayak gini. Terus aku bikin pelayanan tambahan di mana kalau butik-butik atau toko-toko baju itu nggak ada untuk pelayanan custom baju atau custom seragam kayak seragam pengajian atau seragam ibu-ibu arisan atau kayak gitu, itu aku bisa nerima dari offline store-nya itu tadi. Jadi dari sana, dari usia yang kita bangun dari kecil itu nggak memungkinkan usaha itu akan berumur panjang sampai sukses. Gitu. Jadi kita meskipun punya modal kecil harus berani sesuai hobi kita, sesuai komitmen kita. Oh, usaha aku pasti gede nih, kayak gitu. Jadi semangat dari dalam diri sendiri sih. Oke, berarti kayak dalam menjalani bisnis itu kita yang pertama itu harus siap mental dulu ya Kak ya, karena mungkin karena emang banyak resiko yang harus dihadapin ke depannya buat menjalani bisnis, dan itu juga harus berani melangkah juga gitu ya Kak ya, berani ngambil resiko. Iya, gitu. Karena dari bisnis itu aku pernah nangis menjalani bisnis ini karena kadang kok udah aku post tapi kok nggak ada yang komen, nggak ada yang ini ya. Itu sih melatih diri kita untuk kuat. Jadi kita menggambarkan ke calon follower produk kita itu gimana. Kayak di sini di Instagram aku itu real pic. Jadi fotonya itu real dari toko aku, nggak ngambil dari mana-mana. Terus yang kedua ready stock dan pre-order. Jadi di sini calon follower itu senang kalau ready stock ya. Kalau pre-order itu di sini, aku mau ngasih tahu kalau bisnis kecil kayak kita gitu, kayak mau mulai di bisnis itu usahakan berani mengambil resiko. Usahakan kita itu langsung ready stock gitu.
Kalau pre-order, kita tuh ibaratnya kita tuh kayak nggak mau berusaha ya kan. Kita menunggu konsumen dulu baru kita membuat gitu. Nah, untuk bisnis kecil ini usahakan untuk ready stock dulu. Kalau udah besar mau PO, mau ready stock, pasti kalau udah peminatnya banyak itu nggak ngaruh gitu. Terus di sana disertain juga kartu rekeningnya, BCA atau apa, terus sama bisa COD, kalau bisa COD ditulis aja, jadi kita meyakinkan orang-orang yang di Malang atau orang-orang yang di tempat kita jual itu untuk, oh aku bisa COD gitu, ya udah gitu, kan lebih apa ya, lebih efektif gitu loh buat belanja, kayak gitu. Sih sama disertain nomor WhatsApp kita, link WhatsApp kita. Jadi di bio itu jangan dikasih WA 08, orang bakalan males gitu loh mau order. Bakalan ribet ya, harus nyatet nomor dulu. Kalau kita sertain link, dia tuh mau order tuh langsung aja klik link. Meskipun dia kayaknya order nggak, tapi dia langsung ngechat kan, kayak gitu. Kalau masih 082 gitu, itu dia masih mikir-mikir chat nggak ya gitu. Terus Kak, kalau misalnya nih kita pengen tahu apa sih yang dibutuhin konsumen itu seperti apa, nah itu gimana sih dari Kakak buat apa ya, melihat pasar itu sendiri? Itu aku ngelihat dari tren. Nah di sini karena aku jual hijab, di sini aku rajin-rajin, kita tuh harus rajin-rajin nyari tentang tren hijab yang sekarang lagi diminati kayak gitu. Nah, yang pertama itu pasmina sifon, itu aku buat pasmina sifon. Terus yang kedua pasmina instan, aku buat pasmina instan. Dimana orang-orang itu gini, kalau kita bisnis kecil, kita jual di mana toko-toko itu sudah jual, gitu loh. Toko-toko yang ini nih udah jual, ngapain kita jual? Kita lo online kayak gitu. Di toko-toko kita bisa kok nyari, ya udah di toko aja. Itu enggak, kita harus nyediain produk yang bisa menarik konsumen gitu. Dimana produk itu unik, enggak dijual di toko-toko gitu. Nah, di sini kan sebenarnya dari Desa Taji itu sendiri ada produk unggulannya nih Kak, namanya kopi. Nah, terkenalnya itu dengan kopi Taji. Nah, jadi di Desa Taji ini tuh udah mulai Mbak, kopinya itu udah memasuki pasar, bahkan ke pasar internasional gitu. Tapi kendalanya di sini tuh belum semua masyarakat atau hanya beberapa orang yang menjalankan usaha kopi itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Mbak Mei nih, gimana sih caranya biar masyarakat ini tuh bisa mengoptimalkan potensi desa itu sendiri? Karena selain kopi itu sebenarnya ada banyak Mbak, kayak terkait wisata di sana itu juga bagus, ada coban juga, ada air terjun gitu-gitu. Dari pengalaman aku sih, dari pengalaman bisnis aku, mungkin dibentuk komunitas ya, suatu komunitas pemuda-pemuda. Kan di sana hanya ada pengusaha-pengusaha tersendiri tuh yang ngopi. Ya kita lagi memberdayakan pemudanya harus kayak gimana. Nah itu mungkin cara brandingnya kita mulai dari membentuk komunitas dulu. Nah di situ kalau komunitasnya udah besar, pemasaran pun lancar kayak gitu. Terus abis itu di dalam bisnis itu ada unsur-unsurnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu harga, yang kedua itu kualitas produk, yang ketiga itu packaging, yang keempat itu promosi. Nah, dari ini tuh kita bisa menyampaikan merek kita.